itu sebetulnya satu bagian saudaraku ya. Karena terus terang agak lambat ya saya mengajarkan itu ya, karena memang kalau mau cepat-cepat nanti ya saya khawatir banyak yang kehilangan untuk memahami ya. Sebetulnya kalau dari outline yang sudah saya buat ya tentang mengenal Allah ya, topik kita ya seputar itu aja saudara, terutama ini ya, nanti ini lebih agak masuk lebih mendalam ya, mengenal Allah ya, belum ke karyanya saudara, masih mengenal Allah ya. Mengenal Allah itu mulai dari siapa dia, siapa Allah gitu loh ya. Kalau Mas Yuga 2 khotbah yang lalu ngasihkan judul, dia milihkan judul ya khotbah saya ya, bagus ya, satu Allah satu Tuhan. Padahal itu masih siapa Allah gitu ya. Ya, Allah, bedanya Allah dan Tuhan ya. Kita sudah semakin ngerti sekarang saudaraku ya. Sambil pelan-pelan diingat lagi. Allah itu, istilah Allah itu apa artinya saudaraku? Enggak apa-apa sambil diingat-ingat lagi. Istilah Allah itu artinya apa? Pencipta. Yang harus disembah, karena pencipta harus disembah. Dan definisinya bahasa Indonesia KBBI, puji Tuhan sama. Cuman yang Tuhan ini yang bukan salah, benar, cuman kurang ada miss, ada satu. Tuhan itu di definisi kamus itu adalah apa namanya? Tak lihatnya dia. Itu Tuhan itu sesuatu yang diyakini, gitu ya. Dipuji dan disembah lah sama. Sebagai oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan seterusnya. Ya. Yang maha tadi saudaraku. Dan ternyata sesuatu yang diyakini ini bisa bukan cuma menunjuk kepada Allah, pencipta. Di kamus saja diakui. Contohnya ini spesifik banget, uang. Saudara yang Mas Hari kok lihat HP apa lihat kamus itu? Mungkin. Uang. Uang itu sesuatu yang dianggap Tuhan juga, bisa dianggap Tuhan. Karena diyakini ini yang enggak tahu, ini kamus loh saudaraku. Apalagi di Alkitab, kamu hamba uang gitu. Ada itu saudaraku. Uang itu mamon itu ya namanya. Dewa uang itu mamon. Gimana saudara? Jadi sesuatu yang diyakini, terus dipuja dan disembah. Ya toh? Uang itu ternyata juga bisa, karena yang diyakini bahwa dia ini yang berkuasa atas hidup manusia. Hanya dipuja, disembah, nyembah uang. Atau berhala-berhala yang lain lah. Lah ada yang miss di sini, kalau di Alkitab kita Tuhan itu didefinisikan bukan hanya yang dipuja dan disembah saja. Nanti juga ada istilah dipuja dan disembah. Tetapi siapa? Apa Tuhan itu? Tuhan itu, lah bedanya dengan Allah tadi, Allah itu pencipta, istilah ya. Tuhan itu artinya apa? Ayo, pencipta juga. Penguasa. Saya belum ngasihkan ayatnya, banyak. Nanti ini akan membantu kita mengerti ketika membaca istilah Allah, Tuhan di Alkitab, ini saya tunjukkan. 1 Korintus 10:26. 1 Korintus 10:26. Nah, baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena bumi serta segala isinya adalah apa? Miliknya Tuhan, penguasa. Yang menguasai itu, memiliki itu Tuhan. Ya, jadi penguasa, pemilik kehidupan itu Tuhan. Ya, ada bedanya. Terus tapi kita sudah mendefinisikan 2 minggu lalu, satu Allah, satu Tuhan. Allah kita Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus. Nanti apa? Akan saya jelaskan lebih lanjut. Atau lebih jelasnya gini, Tuhan itu ternyata bisa, sebelum masuk ke lanjutannya, saya giring dulu. Tuhan itu ternyata, tadi contohnya uang ya. Jadi yang disebut Tuhan, itu adalah sesuatu yang berkuasa. Dan itu bisa tujukan kepada sang pencipta, Allah itu, juga ditujukan kepada sesuatu, siapapun, manusia. Contoh yang paling gampang di bahasa Indonesia. Apa? Ingat-ingat, Gusti Allah, Tuhan Allah, Gusti Prabu, pangeran. Jadi bisa, lah Gusti uang, ini apa juga Gusti? Karena uang jadi Tuhan juga gitu loh ya. Nah jadi Tuhan itu menunjuk kepada sesuatu yang menguasai kehidupan seseorang tersebut. Apa yang menguasai hidupnya? Itulah Tuhan dalam hidupnya gitu loh. Nah makanya istilah Allah dan Tuhan ini kita udah ngerti lah. Minggu lalu Mas juga ngasih judul
Enggak apa-apa lah. Nah, memang saya jelaskan nama. Jadi Allah dan Tuhan itu bukan nama. Istilah itu menunjuk kepada sesuatu istilah yang menunjuk kepada lebih kepada karya ya. Allah itu pencipta. Tuhan itu yang menguasai gitu loh. Tapi jenenge sopo ngono kan ya. Siapa namanya? Kita udah belajar minggu lalu. Siapa namanya? Ya, Yahweh. Nah, gitu saudaraku. Tapi diterjemahkan dan bukan cuma kita, orang Yahudi pun di Alkitabnya mereka mengganti istilah Yahweh itu karena ada firman Tuhan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan atau sia-sia. Akhirnya diganti dengan apa? Pelan-pelan nih. Adonai atau Adon sebetulnya. Adonai itu Tuhanku gitu. Adonai. Adon artinya Tuhan. Bahasa Yunani-nya kurios ya. Jadi seperti dan tidak salah itu. Loh, nama Tuhan kok kayak Joshua. Manggil saya enggak usah Agung. Oh, ya Agung. Nah. Ya itu tradisi timur kan gitu. Allah itu bekerja di dalam tradisi timur kan. Orang Ibrani, Yahudi. Dia manggil saya Papa, cukup. Gitu loh. Enggak perlu Papa Agung. Walah, kayak arek cilik aja. Papa, udah cukup. Makanya Yesus waktu datang ke dunia mengenalkan Yahweh itu sebagai Bapamu yang di surga. Ya, paham ya? Jadi nama Allah itu adalah Yahweh, kita udah belajar. Lah, kenapa saya jelaskan seperti ini? Dan saya simpulkan ya, sebelum masuk saya giring ke, nanti kali ini judulnya nggak usah dibuatkan Mas juga. Allah yang dikenal. 1, 2, 3, Allah yang dikenal. Oh, kemarin sudah diajarkan namanya. Cukup namanya saja? Oh, belum. Saudara tahu nama saya siapa? Agung, itu aja tahu lengkapnya enggak? Ayo, ada yang keliru. Melengkap saya siapa? Lu kan saudara kenal itu belum tentu, tahu nama saya itu belum tentu kenal. Coba nama saya siapa? Wah, Mawanto, ada yang keliru. Gelarnya apa? KTP saya ada. SOS. SOS. SOS lah, help. Misalnya kan. Tahu nama saya, itu aja ada yang tahu, ada yang enggak. Terus tahu pun belum tentu kenal saya. Saya suka makan apa? Paling suka makan apa? Ayo tahu enggak? Soto. Ya karena pernah lihat saya makan soto, oh sukanya soto, padahal itu hiburan aja. Yang tahu istri saya, ya tahu, kenal karena dia kenal saya, relationship gitu loh. Nah, kita akan belajar nanti seperti itu. Ya. Dan yang kedua juga kita akhirnya nanti setelah ngerti istilah definisi, apa sih belajar Allah, Tuhan namanya. Itu nanti baca Alkitab jadi gampang. Nanti saya akan tunjukkan ya. Saya tunjukkan beberapa ayat. Nah sebelum itu saya ingatkan dikit ya minggu lalu. Jadi kalau digambarkan jenis ya. Allah itu seperti kalau kita buat bahasa yang gampang lah jenis. Kayak kita ini manusia ya, ciptaan. Itu jenis Allah. Ya. Kedudukannya apa? Tuhan. Pencipta, itu kan karyanya pencipta. Tuhan, Allah itu sebagai itu, Tuhan ini coba supaya ngerti, Allah itu jenisnya. Kayak Jokowi, contoh saya lagi, Jokowi itu manusia. Dia apakah dia Nah, Tuhan itu jabatan. Nah, apa saudaraku? Jabatan. Ya, Tuhan, Allah itu Tuhan juga loh. Yahweh itu Tuhan. Makanya nanti kalau saudara di Alkitab ditemukan yang huruf besar semua, TUHN itu kan terjemahan Yahweh. Nanti ada Allah huruf besar semua, itu juga Yahweh. Karena ketika Yahweh, Tuhan, ya sama-sama Tuhan artinya Tuhan kan, Yahweh diterjemahkan kan Tuhan, huruf besar semua. Terus Tuhan itu ya Adonai juga ada, Yahweh Adonai. Lah diterjemahkan apa? Tuhan, nah, lucu. Jadi Allah Tuhan itu yang Allah besar semua. Nanti saudara akan temukan itu. Karena Tuhan itu menunjukkan kepada jabatan. Allah itu menunjukkan kepada jenis ya, istilah kita gampangnya gitu saudara ya. Hakikatnya, malah ngeluh ngomong saya hakikat nanti. Jenisnya. Jabatannya tuh Tuhan. Namanya Yahweh. Itu perjanjian lama kan. Nah, nanti saudara akan temukan ini coba. Gitu ya. Nih kita akan lihat Roma pasal 10. Ini sering kita, makanya dengan mendalam ini,
Roma 10 ayat yang ke apa ini? Gini aja, Roma 10 ayat 90, 13 coba. 13, ingat. Ah, ini saudaraku, ayat ini terkenal banget. Siapa yang, sebab barang siapa yang berseru kepada nama siapa? Nama. Nah ini ya saudaraku ya. Namanya siapa? Tuhan akan diselamatkan. Nah saudaraku ya apa? Nama Tuhan siapa? Lah ayat ini di atas ayat 9 kan terkenal tuh. 9, 10 ya, orang diselamatkan itu coba. Nanti kenapa kok jadi Yesus ayat 9? Nah makanya kalau sudah tidak belajar gini ini enggak ngerti. Dan itu tadi ya Roma 10, 13 itu diambil, dikutip dari Yoel pasal 2 ayat berapa, 36 enggak salah. Berseru kepada nama Yahweh, Tuhan itu terjemahan dari TUHN besar semua. YHWH, Yahweh. 1, 2, 3, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Mengaku dengan mulut, Yesus tuh Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah itu bukan nama, beda sama saudara muslim, ingat ya, Allah itu artinya jenis ya, pencipta. Ya, pencipta yang harus disembah. Pencipta telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu, ini iman Kristen, akan diselamatkan. Bayangkan, tadi barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, itu diambil dari Yoel. Coba kamu buka Yoel 2 ayat berapa itu? Berapa? 13. 32. Yoel, Yos itu Yosua. Yoel pasal 2 ayat 32. Yoel itu bawah-bawah. Ya perjanjian lama yang nabi-nabi kecil yang bawah. Yoel pasal 2, ayo kita baca aja. Ya bacain. Yoel pasal 2 ayat, udah ketemu? Belum. Kita carikan aja dari sini. Yoel pasal 2, kata buka Yoel gitu ya. Joel 2 ayat 32 tadi ya. Dan barang siapa, boleh ono sih. Kayak tau gak tau, bukan sing buri-buri, pokoknya belakang-belakang gitu. Ini nabi-nabi kecil, saudara, termasuk nabi kecil. Dan barang siapa, Yoel pasal 2 ayat ini 32. Dan barang siapa yang berseru kepada siapa? Sekarang gini loh, kenapa kok saya menjelaskan Allah, Tuhan kok jelimet banget? Saudara tahu, ini penting banget loh. Loh, saudara mau selamat enggak? Mbak Asih kemarin, wah WA Kerselnya bagus ya, saya pakai WA Kersel. Malah aktif ya, wah diajak Kersel sulitnya minta ampun. Mbak Asih kalau suruh sharing yo wangel, tapi waktu kan wah bagus. Saya senang waktu dia cerita salah satu, ya bukan karena toko online-nya jadi rame, dibeli orang-orang Tuban ya, itu ya luar biasa kesaksian. Tapi yang penting itu loh bawahnya. Yang penting apa, Mbak Asih sampai ingat saya, ya sudah diselamatkan. Loh saudara mau uang banyak, Yesus ngomong orang kaya yang bodoh. Kemana harta yang kamu, mana Chandra yang, sekarang selain Dennis Chandra yang ingin kaya. Aku udah kerja keras, gak enak badan gini. Jadi aku, apa artinya engkau punya seluruh dunia? Yesus malah ngomong bukan cuma kaya ya. Apa artinya kamu memiliki seluruh dunia? Hei orang kaya yang bodoh. Hei orang yang bodoh. Apa artinya kamu memiliki seluruh dunia, tetapi kamu binasa. Binasa lawan dari selamat. Jadi ini penting. Ini saya bukan masalah, oh posisi gampang kok dadi sulit. Bukan. Saya ini sebenarnya sedang dasar kekristenan kita ini loh, sedang saya tata lagi sebenarnya untuk gereja kita khususnya. Sederhananya gini, supaya Anda berpikir, bertanya pada dirimu sendiri. Aku nih loh jadi orang Kristen ini karena apa sih? Coba tanya dirimu sendiri. Saudara kok bisa jadi orang Kristen? Ya, kenapa? Ini loh saudaraku harus menjadi basic dasar kekristenan kita. Jangan cuma ikut-ikutan, cuma karena warisan dari nenek moyangmu, tapi kamu enggak ngerti apa-apa. Bayangkan ayat ini penting sekali, dan barang siapa yang berseru, bukan cuma berseru, teriak-teriak saja, tapi kepada
Namanya Tuhan. Tuhan ini huruf besar semua. Berarti terjemahan dari bahasa asli Yahweh. Berseru kepada nama Yahweh. Akan apa? Diselamatkan. Duh, Anda kok enggak berseru kepada nama Yahweh? Tadi ke Roma pasal 10, dalam iman Kristen kita berseru kepada nama Yesus Kristus. Barang siapa mengaku dengan mulut, Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati bahwa Allah membangkitkan dia dari itu, apa meneh iki? Mikir enggak? Saya enggak mempersulit Anda, cuman menata iman kita kembali. Enggak cuma ikut-ikutan. Lah, kok bisa nama Yahweh berubah menjadi Yesus? Padahal tapi puji Tuhan artinya sama. Ya. Yesus itu kan bahasa Yunani, kalau kan nama Ibrani kan aslinya Yesua. Yosua ya, Yesua. Yesua itu artinya penyelamat gitu. Ya, bahasa Yunaninya Ibrani penyelamat itu Yesua. Yahweh penyelamat. Ya, lah nantilah, kok belajarnya panjang lah. Saya cuma ngasih gambaran. Lah Anda mau berseru kepada nama, ya, kepada suatu nama, jenis Allah, kedudukannya Tuhan, ya dia pencipta, dia penguasa, pemilik, mau berseru kalau enggak ngerti namanya, siapa mau selamat? Lah saya hari ini kan khotbah, Anda tahu namanya aja belum tentu. Ya toh? Belum tentu kenal. Ya, ayo kita akan lihat sekarang. Kita lihat sekarang saya masuk khotbahnya ya. Kisah para rasul ini ada satu kisah. Ketika Paulus menginjil ya di bagus ini. Kisah para rasul. Pasal 17. Kisah Rasul 17 mulai ayat yang ke mana tadi? 23, biar cepat ya. Nanti baca sendiri, itu kisah Paulus di Athena ketika dia memberitakan Injil di situ. Kisah Rasul pasal 17 ayat 23 sampai 27 aja. Nanti 28 kayaknya, coba. Udah ya ketemu ya. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, zaman dulu paganisme ya, nyembah berhala, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, dan saya percaya sampai hari ini masih menjadi suatu statement ya, satu tulisan yang saya percaya sampai hari ini masih terngiang-ngiang, yang sekarang masih menjadi suatu masalah sampai hari ini, saya percaya. Baca, 1, 2, 3. Kepada Allah yang tidak dikenal. Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, berarti orang bisa enggak menyembah sesuatu tadi yang diyakini sebagai yang dipuja, disembah, pencipta. Tapi enggak mengenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Itulah Injil. Menjelaskan, memberitakan Allah yang selama ini mungkin disembah. Karena apa? Ngerti ada pencipta. Orang Hindu yang mencipta Dewa Brahma. Tapi enggak disembah, itu kan beda konsepnya mungkin. Karena ada Siwa, ada Wisnu. Saya enggak tahu lah, bukan agama kita. Saya kemarin kita kapan udah belajar minggu lalu apa? Siapa yang disembah Dagon. Dewanya apa itu? Dewanya orang Filistin. Ada lagi Baal, Isitoret, ada banyak sesembahan. Dan mereka meyakini itu suku Maya itu nyembah siapa itu? Ada dewa AZ, depannya AZ apa itu loh. Itu yang menciptakan. Saya juga belajar pernah ya baca-baca suka ya, lihat film juga ya itu di dalam pemikiran Tiongkok ya, itu ada pencipta. Ya maaf ya, itu penciptanya dewanya banyak. Ada dewa siapa terus dibantu dewa Nua, itu cewek itu, perempuan ya, apa gini-gini. Punya konsep masing-masing.
Semua sedang menyembah, memuja, menyembah karena ada yang mencipta. Yang mencipta ini harus disembah. Gitu. Tapi masalahnya, apakah yang menyembah, memuja pencipta, ngerti ada pencipta? Ini saya bukan bicara yang ateis ya, yang tidak percaya Tuhan. Ini percaya kepada teisme. Sebenarnya teis itu bukan Tuhan sebenarnya. Theos, tahu dari theos, ateisme. Me itu apa? Me itu paham ya. Paham yang tidak percaya bukan Tuhan sebenarnya. Theos dari teis kan. Allah. Karena Tuhan itu jabatan. Jadi paham yang tidak percaya ada penciptaan. Mereka percaya Big Bang. Ada ledakan besar. Saya runtut ternyata itu dari, maaf ya, itu Buddha juga ngajar gitu. Mereka enggak kenal non-teisme, enggak kenal Allah. Ya, mereka pokoknya ngerti terjadi demikian rupa, wah nanti ada cerita. Saya belajar perbandingan agama lain, enggak kenal Allah. Itu terjadi dengan sendirinya, Kak, mirip Big Bang. Saya lihat di YouTube orang Buddha bangga, ini loh kita malah mendekat, benar yang benar, karena itu kan menurut teori. Kalau kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan, ini tidak terjadi dengan sendirinya, ada yang menciptakan. Nah itu yang teisme, yang percaya ada Allah. Sebenarnya istilah tidak percaya Tuhan salah, ya. Atau percaya teisme dan non-teisme, ateisme. Percaya pada Allah, ada yang mencipta. Ini ada yang menciptakan, ada gunung, ada sungai. Lah terus disembah. Lah mau macam-macam kan, sebelum mengenal agama ada animisme, segala macam lah. Lah di sini ada satu masalah. Ada banyak orang menyembah Allah. Allah itu artinya apa? Pencipta. Karena tahu ada yang mencipta. Tapi masalahnya kenal enggak dengan yang disembah? Itu pertanyaan besar. Tadi barang siapa yang berseru kepada nama yang mencipta, Tuhan itu hanya penguasa juga. Diselamatkan. Lah bagaimana bisa diselamatkan kalau tidak mengenal? Ya, lanjut. Itulah yang kuberitakan kepadamu. Lah, terus Allah yang 1, 2, 3, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Jadi di sini jelaskan Allah itu kalau dijelaskan mesti hubungannya dengan penciptaan. Allah yang telah menjadikan bumi. Jadi Allah itu selalu konotasinya merujuk kepada apa? Jadi orang Kristen harus ngerti, ketika baca Alkitab Allah itu pencipta. Menjadikan bumi dan segala isinya. Iya Allah yang adalah Tuhan. Allah itu Tuhan atas langit dan bumi. Tuhan itu artinya apa? Penguasa yang harus dipuji dan disembah sama ya. Puji sembahnya sama, satunya pencipta, satunya penguasa atas langit dan bumi. Nah itu Tuhan artinya, Kyrios. Tidak diam lah, ini mulai Paulus ini menjelaskan sebenarnya. Di teknik khotbahnya Paulus ini luar biasa. Dia mancing dulu. Oke, kamu orang beragama, kamu nyembah Tuhan, malah keras banget, kenceng banget berserunya. Misalnya kalau Paulus ada sekarang, dia akan tanya, ya, kenal enggak kamu dengan Allah yang kamu sembah? Kenalnya seberapa? Dites. Ini mulai ngetes. Tidak diam lah, ini mulai menjelaskan. Paulus sedang menjelaskan konsepnya Allah. Lah ini saudaraku, makanya Allah itu seperti apa gitu loh. Itu khotbah saya minggu depan. Enggak apa-apa, ini gambarannya dulu. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Semua agama mengenal tempat suci. Tempat untuk beribadah, istilahnya tempat suci. Orang Muslim tempat sucinya apa? Masjid ya, yang untuk tempat ibadah. Terus ada tempat suci di Arab kan, Mekah, Madinah. Orang Kristen tempat sucinya namanya gereja. Terus tempat suci di Yeru, Bait Allah sudah roboh. Tapi sebenarnya kalau itu orang Yahudi ya. Kalau orang Kristen itu nanti kita akan belajar kiblatnya itu. Waktu itu tanya kan siapa perempuan Samaria. Mereka tanya, si perempuan ini tanya. Ya, itu kan orang Samaria. Orang Samaria itu juga dulunya orang Israel yang sudah tercampur ya dengan suku-suku lain sehingga sama orang Yahudi dibenci, dianggap tidak murni lagi. Mereka juga Tauratnya sama. Kami menyembah di gunung. Ya, sedang kalian orang Israel, orang Yahudi menyembah di Yerusalem, bait suci. Mana yang benar? Yesus jawab,
Kalau dia orang Yahudi, dia yang benar Yerusalem, enggak. Akan ada waktunya. Kamu tidak akan lagi menyembah di gunung ini. Gunung Gerizim namanya. Di orang Samaria. Mereka Taurat, orang Samaria itu saudaraku. Lah ini juga penting saudara belajar. Jadi perjanjian lama kita ini, orang Yahudi itu namanya Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Torah, Nevim, bin Ketubim. Ya. Torah, Nevim, Ketuvim. Jadi Torah itu hukum Taurat, Nevim itu kitab nabi-nabi, Ketuvim itu tulisan-tulisan suci, Amsal, Pengkhotbah gitu saudara ya. Siapa itu ya. Lah sama kitab nabi-nabi. Itu tanah. Kita namanya perjanjian lama sama. Ya, itu sama isinya. Jadi kita orang Kristen enggak membuat kitab sendiri. Oh no. Tekondi. Enggak, ini warisan yang diberi firman Tuhan yang datang kepada orang Israel. Makanya kalau sampai dituduh memalsukan, itu kan ada itu, rame itu. Lah kita memalsukan, itu bukan kitab kita, ya apa cara memalsukan? Sama, cuman beda urutan aja, ada yang di sana depan, beda urutan. Kalau kita terakhir Maliaki, enggak sana-sana apa gitu loh, beda. Urutannya aja, isinya sama. Dan orang Samaria sampai hari ini masih ada, walaupun sedikit banget. Itu juga pakai kitab Taurat lah, bedanya mereka ini pengetahuan aja. Mereka hanya 5 kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi enggak mau terima. Mereka pegang Musa saja. Makanya mereka tanya, ibadah yang benar kemana? Tempat sucinya yang benar di mana? Apa kata Yesus? Akan tiba waktunya. Dan sekarang sudah tiba. Ada tiba waktunya kamu tidak lagi beribadah di gunung. Tidak lagi beribadah di Yerusalem, bait Allah. Tetapi penyembah-penyembah yang benar, lah ini saudaraku. Akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sudah tidak ada kiblat lagi. Kiblatnya rohani, roh itu, nah nanti kita belajar. Allah itu roh apa? Nanti belajar. Tidak ada, saudara mau doa, mau menghadap ke atas, ini lucu kemarin. Lamaran, maaf ya kan Protestan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kebiasaan. Coba cari ayat di Alkitab, satu ayat tunjukkan sama saya. Kalau berdoa suruh tunjukkan ayatnya pada saya. Ada enggak? Satu pun enggak ada. Tapi itu kebiasaan. Dan itu warisan penjajah kolonial. Ini sejarahnya gitu. Ya, supaya tunduk takut. Saudara baca Alkitab, enggak ada. Kalau saudara mau tahu orang Yahudi berdoa, ada todah, yadah, apalagi itu banyak itu ya. Todah, menadakan tangan, yadah, mengangkat tangan, itu ada istilah-istilah. Berdoanya tuh gitu, saudara. Maaf ya. Ya, kita dulu yang di gereja-gereja Protestan yang kuno diajari, itu kita harus kembali ke Alkitab. Ada enggak di Alkitab? Enggak ada. Itu tanpa sadar warisan. Ya. Kalau supaya takut, sama Tuhan tahu waktu. Lupa padahal Tuhan itu Bapak yang baik. Akhirnya jadi sama Tuhan kayak jauh banget gitu loh. Ya ini loh harus direvisi makanya. Tuhan itu tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Jangan dipikir Tuhan itu rumahnya di tempat ibadah, di tempat suci. Loh Tuhan itu apa memangnya gitu loh. Nah ini mulai dijelaskan. Kalau kamu selama ini berpikir Tuhan itu tinggal dalam kuil-kuilmu. Tuhan itu tinggal dalam tempat-tempat ibadahmu. Tuhan itu tinggal di dalam rumah, katanya ini rumahnya Allah. Rumahnya Tuhan. Kamu salah. Kenapa? 25. Nanti, bukan di sini coba. Allah itu roh nanti, penjelasan minggu depan. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Maaf ya, seolah ia kekurangan apa-apa. Pakai sesaji. Ya, sesaji buah-buahan. Buah, pikir Allah kurang makan ya, kasih makan. Di ayam goreng gitu, bakpao. Itu saya yakin lah ya, ngerti yang dimaksud. Enggak gitu. Berarti berpikir Allah itu perlu persembahan. Saya mau tanya, di gereja ini enggak pakai persembahan, kasih kotak mbok lebokno enggak karepmu ngono. Tuhan itu loh enggak butuh uangmu. Loh, apakah Tuhan butuh dilayani, butuh dikasih persembahan?
Apalagi nyanyinya melas, saudaraku. Persembah, kayak terpaksa. Kami sedikit aslinya medit itu ya, pelit bin kikir, kesempatan lagu ini. Kiranya Tuhan. Banyak aja loh, aku nggak butuh, apalagi sedikit melas-melas, kayak terpaksa gitu loh. Ya dulu kan kalau persembahan pakai apa ini, kantong kolektor diedarkan sungkan, wah sebelah ngasih enggak. Waduh Tuhan kayak pengemis, makanya saya setelah ngerti kebenaran, gak kantong-kantongan, kamu ngasih enggak itu urusanmu. Tuhan enggak, supaya ngerti Tuhanmu itu besar, saudaraku, amin. Tuhan enggak butuh dilayani manusia, dilayani keuangan. Enggak butuh uangmu, makanya enggak boleh sombong kalau ngasih. Tuhan, makanya di Alkitab istilahnya mempersembahkan itu mengembalikan. Perpuluhan itu mengembalikan, punyanya Tuhan loh. Kok kamu ngasih? Itu punya aku, bukan aku. Yo, Tuhan enggak butuh dilayani. Yang butuh pendetanya. Yang butuh ketawar. Yang butuh ya operasionalnya. Tuhan enggak butuh. Ya, makanya kalau saya juga punya usaha kok. Ngasih enggak ngasih, karepmu. Tapi ya itu tadi, kalau ngerti mengembalikan sebagai rasa syukur, makanya beda. Coba nanti setiap kali persembahan itu karena rasa syukur. Terima kasih Tuhan, aku sudah diberkati, dapat gaji, dapat usahaku diberkati. Ini terima kasih sebagai rasa syukur gitu. Yo kita pakai mudah, kasihkan semua lah, kowe mangan opo. Ya kamu rasa syukur gitu loh. Jadi beda itu, mau banyak mau sedikit, enggak perlu sampai nangis-nangis sedikit sekali. Kira kok kayak enggak bersyukur gitu loh. Kira makanya lagu itu enak nadanya, tapi enggak enak isinya, Saudara ya. Enggak perlu gitu. Coba ada enggak lagu persembahan yang rasa syukur itu apa ya? Ngasih itu kayak sukacita gitu loh. Coba ciptakan lagu yang memberi itu tidak kayak berat gitu loh. Sedikit sekali. Tapi ngasih yang Tuhan lagu. Aku memberi, ya apa gitu loh ya, sukacita Tuhan, asik banget gitu loh. Wah, aku bisa memberi, ucap syukur. Gak ada sih lagu persembahan kayak gitu ya. Ada nggak? Nanti kalau ada, kamu kan cari-cari lagu sekali-kali nyanyi gitu ya. Seolah-olah ya kekurangan apa? Enggak. Karena justru dialah Allah ini, yang Tuhan langit bumi, Allah yang menjadikan bumi segala isinya. Tuhan atas langit dan bumi, penguasa atas langit dan bumi. Tidak perlu, tidak diam dalam rumah buatan manusia, bangunan semegah apapun itu. Tidak di situ Tuhan. Loh kalau itu di mana Tuhan itu? Nah itu kan nanti, supaya mikir, loh katanya kenal. Saudara tahu saya, kenal saya. Saya tinggal di mana? Ayo coba, saya tinggal di mana? Surabaya. Ya, tahu Surabaya? Surabaya kan luas. Tinggal di mana? Alamat saya di mana? Tahu enggak? Belum tentu tahu kan. Padahal saudara tahu saya, tapi belum tentu kenal saya. Anda tahu Tuhan, tahu namanya, Yahweh misalnya. Atau agama lain, Dagon. Ya Allah atau siapa. Tahu enggak tinggalnya di mana? Coba mikir. Kalau saudara mau nemui saya misalnya. Tapi saudara enggak tahu saya tinggal di mana. Nyampe enggak kepada saya, saudaraku? Coba logika berpikir. Saudara tahu saya, Agung, lengkap mungkin. Pak Pendeta Agung, Hermawanto Esos, jelas. Mungkin ngerti, hobinya makan, bukan mie ya, saya ini suka mie, nanti kalau kasih mie ya, saudara. Mie apa saja suka saya. Pangsit mie, pangsit mie babi apalagi di Pasar Ratum. Wow, udah lama enggak ke sana, corona. Ya, tapi enggak tahu alamat saya. Loh, saudara mau ketemu saya gimana caranya? Loh, ini kan masalah, saudara. Saudara mau ketemu Tuhan, mau nyembah, mau memberikan offering, persembahan. Enggak ngerti pribadinya di mana, ya apa gitu. Ini Paulus sedang menggelitik. Kamu menyembah Allah, kamu menyembah Tuhan, kamu menyembah pencipta, penguasa. Ngerti loh konsep, makanya enggak sekedar konsep. Enggak sekedar Allah, pinter, ngerti artinya pencipta. Ini Tuhan artinya penguasa, ngerti, namanya jelas. Tinggalnya di mana sekarang? Ayo.
Saudara mau nemui gimana? Ayo. Terus pertama setelah tinggal, terus juga nggak ngerti ini Tuhan ini seperti apa, kayak ngasih persembahan lagi, harus ke gereja lagi misalnya. Aduh. Terus dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua. Ini bicara karya dalam kehidupan kita. Mengenal itu seperti itu. Mengerti di mana Allah itu, mengerti bagaimana Allah itu, ya what. Nanti kita juga akan belajar whatness. Ini sekarang sedang whosness nih. Whosness itu apa? Siapa Allah itu? Minggu depan saya akan masuk ke whatness. Apa Allah itu? Ya tuh sampai nggak perlu dilayani manusia. Justru dia yang memberikan hidup kepada manusia, nafas segala sesuatu kepada semua orang, memberkati usaha kita. Yang kemarin Kersel kita bahas Tuban itu ya. Waduh. Siapa ya Mbak Asih atau siapa? Tuhan itu benar Mbak Asih ini. Oh, kalau jawab ya luar biasa ya. Wah. Tuhan itu baik kepada semua orang. Amin saudaraku. Apakah Tuhan baik sama orang Kristen saja? Oh, itu bukan Allah kita. Allah nggak boleh iri. Allah kita baik loh saudara-saudara sama saudara Muslim. Allah kita baik sama saudara-saudara Hindu. Allah kita baik sama orang-orang Buddha. Sekalipun ateis, aku enggak percaya Tuhan. Allah lo baik pada semua orang. Alkitab kan mencatat, memberikan hujan pada semua orang. Berikan panas, enggak pilih-pilih. Itu kalau di teologi itu namanya berkat secara umum. Kasih kebaikan Tuhan secara umum. Allah itu baik kok. Allah adalah kasih pada semua orang. Makanya enggak usah heran kalau di Tuban tiba-tiba ada gini misalnya. Tapi Mas juga kritis jawabannya, tapi cara kaya gitu enggak baik Mas Surya. Memang kalau ngerti Alkitab, akhirnya caranya Tuhan enggak seperti itu. Tapi enggak apa-apa, itu haknya. Enggak apa-apa Tuhan. Jadi jangan salah, Tuhan itu baik kepada semua orang. Segala sesuatu diberikan. Tuhan berikan segala sesuatu kepada semua. Dia sumber daripada kehidupan. Sumber berkat, sumber pemeliharaan. Bayangkan, kalau Tuhan cuma ngasih makan, ngasih berkat orang Kristen saja. Bayangkan saudaraku. Dunia ini kacau loh saudaraku. Bener enggak? Coba. Yang beli ke depot saya, yang punya uang kan misalnya. Berarti cuman saudara saja. Orang yang enggak kenal Tuhan, wah misalnya. Caranya Tuhan enggak begitu. Ya, saudara belajar mengenal Tuhan. Katakan 1, 2, 3. Mengenal Tuhan. Bapakmu di surga itu baik banget. Ya, amin saudaraku. Memberikan hidup, nafas, segala sesuatu kepada siapa? Orang Kristen saja, baca sama-sama kepada 1, 2, 3. Semua orang, makanya jangan heran. Jangan iri, jangan sedih, lihat Tuhan baik ya sama semua. Lu itu Bapak kita. Bangga dong Bapakku apik ya, orang pilih kasih gitu ya. Apalagi kita anak-anaknya ya, oh yang sana diberkati, enggak semua diberkati Tuhan. Amin. 26. Dari ini mulai menjelaskan karya-karya Tuhan. Ya, lebih mengenal, tapi nanti ujung-ujungnya ke bawah. Dan dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat dari satu orang. Ya. Tapi kalau cuma pemahaman ini, orang Hindu juga punya. Manusia pertama diciptakan namanya Manu. Makanya manusia. Itu dari bahasa Sanskerta apa enggak tahu. Manu gitu ya. Manu. Jadi satu orang ini. Loh sama konsepnya. Mungkin di agama lain ya ada. Dan kalau gitu Tuhan yang mana gitu loh. Ini supaya spesifik. Jangan salah gitu loh. Jangan sampai menyembah Allah yang tidak dikenal. Makanya tema ini Allah yang dikenal nanti judulnya ya. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua dari satu orang dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi dan ia telah menentukan musim-musim dan bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Terus jadi yang ngatur kehidupan ini. Dia mencipta, dia pemilik, dia berkuasa, dia memberi kehidupan, memberikan pemeliharaan atas umatnya, ciptaannya, segala dikasih, dipelihara. Terus beri batas-batas, diatur bangsa-bangsa di sana. Saudara mungkin kalau tinggal di Eskimo belum tentu tahan. Tuhan atur gitu loh. Luar biasa, ini Tuhan itu penguasa, pemilik, pengatur, ya pemberi segala sesuatu. Supayalah tujuan dari karya Tuhan ini. Makanya saudaraku, kita belajar mengenal Tuhan. Belajar mengenal karyanya nanti ya. Ini aja belum selesai. Ini tujuannya 1, 2, 3. Supaya mereka mencari dia. Nah ini loh saudaraku kuncinya.
Ketika orang mengerti ada yang menciptakan, ada yang menguasai, ada yang mengatur hidup ini di dunia ini. Loh, semua orang kan punya konsep seperti itu, sama konsepnya. Ada yang orang tuh punya konsep loh. Semua harus diatur ambek sing ndukur. Percaya harus diatur. Lo percaya, tapi sopo sing ndukur iku mau ngono lho. Ini kan masalahnya. Lah tujuan orang mengerti ini semua enggak berhenti sampai di situ, enggak ngerti cuma ada yang ngatur, enggak ngerti cuma ada yang mencipta, bahkan ngerti namanya. Kan namanya ini mesti ada namanya. Makanya Paulus ngomong kepada Allah yang tidak dikenal. Namanya ada mungkin. Kalau enggak salah di Athena Artemis ya. Artemis. Setahu saya, Dewi Artemis cewek itu. Ya. Tapi ngerti enggak? Kenal enggak? Tinggalnya di mana? Tinggalnya di dalam kuil, no. Di situ, no. Terus dia ini seperti butuh dilayani, gitu. Maaf, ini juga penting. Makanya kalau sampai ada orang perang, bertengkar karena agama itu bodoh banget itu. Loh, kalau ngerti Tuhan itu pencipta, penguasa, pemilik, pengatur, kalau ada, makanya orang Kristen kalau Tuhan dihina, ya paling sakit hati aja, sedih. Tapi enggak perlu sampai membela, melawan. Loh, Gus Dur aja ngerti loh sebetulnya. Tuhan itu loh enggak perlu dibela. Wong dia raja, penguasa. Yang perlu dibela itu Tuhan apa manusia atau kita? Tuhan bela kita atau kita yang bela Tuhan? Tuhan yang bela manusia. Makanya kalau pembela Tuhan, wah ini agak konslet. Nggak ngerti. Makanya kalau sampai bertengkar gara-gara agama, itu konyol banget, bodoh banget. Harus saya katakan. Berarti kamu enggak kenal Tuhanmu. Kamu berpikir Tuhan perlu kamu bela. Mumpung di YouTube. Kamu pikir Tuhan perlu dirimu, kamu layani, wah dihina. Makanya orang Kristen, kalau sampai Tuhannya dihina, harus saudara dengan fisik. Anda ya konslet juga berarti. Anda doakan. Justru biar mereka menjadi seperti Paulus, duluan penganiaya jemaat, akhirnya menjadi rasul yang dipakai Tuhan luar biasa, gitu loh. Kalau ada orang yang menghina kekristenan, beda. Terus orang angkat senjata, Yesus Tuhan. Kalau saya akan nyebutnya, Tuhan Yesus, Yesus Kristus. Terus angkat senjata, wes. Pernah Yesus ngomong, sebut namaku dan hajar musuhmu. Apa yang diajarkan Yesus? Kasihi musuhmu. Ya kan? Berkati dia, doakan dia. Kalau lihat musuhmu lapar, kasih makan. Musuhmu haus, kasih minum. Musuhmu telanjang, kasih pakaian. Tidak punya tempat tinggal, tampung. Lu itu musuh. Tidak pernah ajar itu menghina. Ya, kalau baca sakit, lihat Tuhan kok pakai cawat sini. Aduh, wes, ya enggak cuma ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia. Kalau kita gitu aja. Amin, saudaraku. Berarti Anda kenal Tuhan. Amin. Tidak perlu dilayani. Nah tujuannya ketika sifat-sifat Allah ini, pengenalan Allah ini dijelentrehkan, disingkapkan, supaya orang-orang ini mencari dia, Allah ini tadi, Allah Tuhan ini. Ngerti jenenge pun kenal gak, nyampe gak? Dan lah ini kata, saya cari bahasa Yunaninya, mudah-mudahan, ara bahasa Yunaninya. Ara itu kalau diterjemahkan di interlinear, kamu bisa enggak nulutkan interlinear di sini? Coba pikirin caranya ya. Jadi saya bukakan saudaraku, biar tahu ini tadi terjemahan dari bahasa asli itu perkata, ya urut, ya sembung kok tinggal gabungkan itu aja, urut. Ya, di situ kelihatan ara. Ara itu perhaps diterjemahkan interlinear, mungkin. Mudah-mudahan kan insya Allah. Untung di Kristen enggak ada insya Allah, yang ada cuma ini, mudah-mudahan ini nanti ada maksudnya ini. Kalau untuk Yesus tidak ada mudah-mudahan. Amin, saudaraku. Alkitab ngomong bagi Kristus hanya ada ya dan amin. Makanya di Kristen itu tidak ada insya Allah selamat, insya Allah diberkati, tidak ada. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan selamat, mungkin, perhaps. Lah itu sebetulnya bahasa Yunani ara itu tidak ada terjemahan. Ini dipaksakan terjemahkan karena ya untuk gitu. Kalau tidak diterjemahkan, ya apa sudah ngerti sudah ya. Itu sebetulnya adalah situ integratif apa? Entak delok isi. Kapal lah. Itu 17 ayat berapa? 27. Ya ini.
Allah kebablasan. Di situ ya, ara itu adalah apa namanya? Bentar. Itu tidak bisa diterjemahkan. Itu sebetulnya unstraightable interrogative particle implying anxiety, kecemasan dan impotensi. Jadi itu sedang menggambarkan orang yang cemas, harap-harap cemas dan tidak sabar. Jadi iki iyo enggak yo. Lah itu loh. Lah ini kan harus diterjemahkan. Jadi ini unstressled Allah angel apa buntung bahasa Inggris. Unpreset. Untranslatable. Untranslatable. Translate itu terjemahkan. Un itu enggak iso diterjemahno. Dia sifatnya interrogation negative answer. Jadi pertanyaan yang jawabannya negatif sih, enggak mungkin. Makanya pindahan rono ya, nek iso usahakan biar pinter-pinter jemaat di sini. Amin saudaraku. Supaya aku mbaca ngono ngene jelasno gak ono sing didelok ya, repot saya. Jadi ini sebenarnya enggak bisa diterjemahkan. Ya. Sulit karena memang ara, opo gitu ya. Tapi ini sedang menggambarkan situasi orang yang cemas, anxiety itu cemas ya. Cemas, harap-harap cemas dan impatience. Sabar itu apa bahasa Inggris? Patience ya. Saya tulisannya ngomongin yang pelepotan, patience. Jadi tidak sabar. Sudah cemas tidak sabar. Jadi kayak dan ini negatif. Ya, interrogation yang negatif answer. Jawaban yang pasti negatif tidak mungkin. Mudah-mudahan menjamah. Lah, menjamah ini juga terjemahan dari Peselavisian itu saudaraku. Sudah saya to feel, merasakan. Touch ya menjamah. Jadi terjemahnya handle, mengatasi, to feel after group for. Jadi mudah-mudahan bisa mendapatkan lah kira-kira gitu. Merasakan, ngalami. Nah, lebih tepatnya mudah-mudahan dalam arti mungkin. Jawabannya pasti tidak. Ini interrogatif ya, negatif answer. Jadi adalah ketika Allah ini sudah menyatakan diri, manusia ini diharapkan mencari dia. Dan tapi keadaannya ini tidak memungkinkan gitu loh untuk bisa nyampe ke dia, kira-kira begitu. Paulus ini dari bahasa aslinya. Dan menemukan dia, ya. Mudah-mudahan mungkin ya. Jadi harap-harap cemas untuk dapat. Jadi terjemahnya gini aja kira-kira ya. Supaya mereka mencari dia dan harap-harap cemas. Makanya kalau ini kan bahasa terlalu vulgar ya, nggak enak kalau dibuat Alkitab. Nggak apa-apa, terjemahan mudah-mudahan sih nggak apa-apa. Cuman biar ngerti yang dimaksud. Supaya manusia ini mencari Allah, pencipta dan harap-harap cemas untuk dapat merasakan dia, mengalami Tuhan ini tadi loh. Dan menemukan dia. Ya, menemukan sama terjemahnya. Dan walaupun, nah ini saudaraku. Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Ini tambah mumet tadi. Terus tidak diam di kuil, tidak ada alamat yang pasti, jelas, secara fisik. Tapi dia kok deket. Tapi dijangkau kok sulit. Nah mikir enggak? Nah, Pak Agung ini nambah ngangel-ngangel, banyak protes. Enggak, ini supaya Anda lebih ngerti gitu loh, lebih dalam. Coba bayangin ya, ada Allah, pribadi Allah yang dinyatakan melalui karyanya sebagai pencipta, penguasa, pengatur, dan orang menyadari akan hal ini. Semua orang pasti menyadari. Tetapi nggak kenal. Ini ngerti tapi nggak ngerti, nggak kenal. Ketika mau mendatangi nggak tahu tempatnya, ya kan? Terus, tapi Allah itu mau supaya manusia mencari Dia. Tapi ketika mencari Dia harap-harap cemas, bisa ketemu enggak? Padahal dia begitu dekat. Loh, tadi alamatnya enggak jelas. Di kuil bukan, di tempat ibadah. Loh, cari Tuhan di mana kalau gitu saya? Tapi dia dekat. Ini bukan jauh di mata, dekat di hati ini.
Ya mungkin ya, jauh di mata dekat dia. Ini di mana? Walaupun dia tidak jauh dari kita masing-masing. Ini definisi yang luar biasa loh tentang Allah, saudaraku. Ini menjelaskan Allah ini, Paulus ini luar biasa. Allah itu seperti ini. Bingung kan? Nah iya. Berarti Anda perlu ngerti, perlu mengenal Allah. Makanya tema kita adalah mengenal Allah. Wah, saya belum khotbah, jam sudah baru pembukaan. Ya, ayo cepat, 28. Ini dasar, saudara. Sebab kok bisa Allah itu dekat, tapi kamu nggak mungkin harap-harap cemas untuk bisa mendapat dia. Walaupun itu penting banget. Dan kamu nggak sabar, Tuhan itu mana? Tapi nggak dapat menemukan, mengalami. Padahal dia dekat. Dia dekat. Kok bisa dia dekat? Ini Allah. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ngerti Allah itu. Makanya orang-orang coba agama apapun tanya, Allah itu di mana-mana. Mereka yakin. Ada, Maha hadir di mana-mana. Tapi Maha hadir di mana-mana, kamu kenal enggak? Tahu namanya, tahu ceritanya. Allah itu pencipta, lewat satu manusia kan jelas tadi. Semua hampir sama. Tapi kamu bisa grab, feel, touch, handle dia enggak? Ini terjemahnya asing, handle itu. Bisa enggak? Harap-harap cemas, mudah-mudahan insya Allah. Loh, tidak celaka, ini kamu beragama apa ini? Jelas gak agamamu? Jelas gak? Sorry, Tuhanmu jelas gak? Ngerti maksud saya? Nama boleh, karyanya boleh, ngerti. Sifat-sifat. Tapi jelas gak? Di mana? Kamu ketemu gak sama dia? Ini ngerti maksud? Ini gini aja mudeng apa enggak? Ini berat loh seharusnya. Sebab di dalam, dia dekat sama kita, tidak jauh dari kita masing-masing. Ayo Pak diulangi. Tidak, tadi ayat 27, ini sudah satu. Tidak jauh dari kita masing-masing. Loh, masing-masing. Jadi waktu kamu alone, if you feel lonely, sendirian. Loh Allah itu ada di situ. Tapi kamu tidak bisa jamah. Tidak bisa handle dia. Tidak bisa touch dia, tidak bisa ngerasakan. Ini berarti ada masalah dengan keyakinanmu, agamamu. Nanti dijelaskan agama itu bagus di sini Paulus. Bukan cuma akal otak manusia. Dia tidak jauh dari kita masing-masing. Ayo cepat 28, karena waktu ini. Saya tidak selesai kayaknya nih. Sebab di dalam dia hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Pujangga-pujangga itu orang-orang bijak, ahli pikir ya, mungkin ahli-ahli agama, alim ulama mereka ya. Mereka ngerti, mereka ngajarin. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. 29, cepat. Karena kita berasal dari keturunan Allah, loh mereka aja meyakini itu. Agama apapun yakin seperti ini. Dari Allah, dari Tuhan, dari Allah. Sehingga mereka berkata kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi, ini saya mau jelasin ini. Sama seperti emas, atau perak, atau batu, ciptaan kesenian. Ini kan orang-orang sedang mau mengenal Allah, dan ekspresi Allah itu digambarkan akhirnya jadi ini gambaran berhala kan, patung-patung gitu ya. Tapi ayat yang bawah ini, saudaraku, ini kalau paganisme mungkin sekarang hampir tidak ada ya. Tapi bayangkan ayat yang ini, saudaraku. Mana tadi? Ini terjemahannya menurut saya bukan salah ya, kurang mantep. Makanya tolong segera interlinear bahasa aslinya. Di sini ciptaan kesenian, jadi keadaan ilahi itu digambarkan, ini yang salah. Emas, perak ini kan seperti berhala, patung. Ciptaan kesenian dan ini saudaraku, keahlian manusia, enggak nyambung. Ini nanti hubungannya dengan buat patung, ahli bukan sebetulnya. Keahlian manusia di situ adalah dijelaskan di sini bahasa Yunaninya entumisios. Entumisios itu diterjemahkan imajinasi. Ya, imagination. Ini tak lihat ke bahasa Indonesianya ya, coba. Saya sudah ke Google kapan itu. Oh, offline enggak bisa ya. Sorry. Apa namanya? Di situ sudah bisa. Ya. Jadi artinya imajinasi. Jadi Allah itu bukanlah hasil keahlian manusia, buatan manusia, bahkan termasuk buatan olah pikir manusia. Itu arti dari pesalavao, itu bahasa kata dasarnya.
Ya, imajinasi manusia ini terjemahkan keahlian. Tapi yang dimaksud keahlian di sini keahlian olah pikir gitu loh. Jadi kan lebih jelas akhirnya kalau ngerti ini bukan sekedar kita sok bahasa Yunani. Kalau kita cuma baca keahlian manusia ini keahlian apa? Ini keahlian berpikir manusia, ya toh. Jadi imajinasi manusia. Berapa banyak Allah itu sebetulnya bukan Allah yang sesungguhnya yang dia sembah. Tapi Allah hasil imajinasi. Hasil keahlian olah pikir. Oh Allah itu seperti ini, diajar seperti ini. Makanya di gereja enggak cukup cuman teologi. Logos ilmu tentang Allah. Oh ngerti ini. Itu jangan-jangan hasil olah pikir. Agama apapun, Allah itu begini. Loh itu makanya Allah itu enggak bisa seperti itu. Lah ayat selanjutnya saudaraku, biar cepat. Lah ini akhirnya Allah menyatakan diri di sini. Dengan tidak, baca sama-sama. Memandang lagi zaman kebodohan, zaman jahiliyah, zaman orang buta, tidak mengenal Tuhan. Mereka mengira menyembah Allah, tapi sudah dijelaskan Paulus tadi, nggak kenal. Menyembah Allah yang tidak dikenal, ternyata tidak kenal. Udah ngerti pelajarannya, pengetahuannya, imajinasinya, gini kan ngerti. Kalau yang pagan itu diimajinasikan dengan physically, emas perak seperti, kan emas, patung yang emas, ini kan emas itu yang paling bagus dan paling mulia, paling berharga. Terus mungkin sekarang sudah tidak nyembah patung, tapi imajinasinya ini, Allah itu begini. Teori, mana prakteknya? Ini penting, saudara. Kita harus sampai ke sana. Makanya kalau Kristen itu juga harus bisa memanifestasikan, kekristenan harus dapat memanifestasikan supaya nyata. Allah itu nyata, bukan kita sih. Allah menyatakan diri, Kristenan bisa mengerti, menangkap hal ini. Kristen itu sebetulnya, saudaraku. Nah, minggu depan itu saya akan menjelaskan tentang manifestasi Allah. Ya, makanya belajar witness-nya dulu. Coba kita dengan tidak lagi memandang zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua orang harus bertobat. Ya, ada unsur pertobatan di situ. Allah memberitakan. Terus 31. Karena, nah ini saudara. Iya, ya ini Allah ya. Telah apa saudaraku? Menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia. Loh, sebagai pencipta kan berhak dong. Aku yang mencipta, aku yang mengatur, aku yang memiliki, aku yang menguasai, aku yang set semua dan semua harus mencari aku dan ya mudah-mudahan menemukan ya kan padahal aku dekat sama mereka di setiap masing-masing karena menemukan aku. Tapi kan enggak bisa. Makanya caranya Tuhan itu gini loh, cara Tuhan memperkenalkan diri. Lah ini saudaraku. Ini Paulus itu khotbahnya luar biasa ya urutannya. Caranya gimana supaya manusia yang mudah-mudahan insya Allah tadi harap-harap cemas menemukan, handle, mengalami Tuhan yang kayaknya nggak mungkin. Jadi mungkin harus bertobat tadi yang pertama ya. Bertobat itu berbalik arah. Sebenarnya orang cuma ngertinya ya ini karena di Indonesia ya. Bertobat itu berhenti berbuat dosa, kan enggak. Bertobat itu dari bahasa Yunani metanoia, ya, metanoia, berubah. Meta artinya di atas ya, di atas pikiran. Jadi pikiran kita diperbaharui gitu. Yang atas lagi, lebih tinggi lagi gitu. Jadi diperbaharui pikirannya. Selama ini salah. Oh, yang benar bertobat itu sebenarnya berbalik arah. Jadi kalau saya ke sana, ini salah ya. Bertobat itu oh, ini yang benar gitu loh, saudaraku. Ya, bukan cuman ya termasuk salah satunya dari yang dulu hidupnya nggak benar jadi benar berbalik. Ya, ia akan telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Allah dengan adil akan menghakimi dunia oleh ini saudaraku. Seorang yang telah ditentukannya. Seorang, ini bicara person pribadi, Allah itu akan menetapkan seseorang. Karena Allah itu apa lah? Minggu depan kita akan belajar witness-nya Allah. Allah itu roh. Nanti kan bisa menjawab kenapa dia tidak bisa dilihat, tidak bisa dijamah. Secara singkat ada 4, itu bukan ketidakmampuan manusia kepada Allah, ketidakdapatan.
Saya mau tanya, Anda bisa berdoa enggak? Bisa berdoa, bisa beribadah enggak? Bisa toh tadi toh. Boh salah, boh bener, pokoknya bisa berdoa, bisa beribadah, tapi ada yang saudara tidak bisa. Pertama, tidak bisa melihat Allah. Minggu depan tak perjelas. Tidak bisa menghampiri Allah. Lu melihat aja enggak, ya apa datang. Dan yang luar biasa, kita mengklaim tidak ada yang bisa mengenal Allah. Lu lihat aja enggak, menghampiri enggak, kenal lu dari mana. Cuman tahu. Buktinya kita belajar tadi mengenal tinggalnya di mana. Handle enggak, jamah enggak, kamu touch enggak sama dia. Lu Allah itu bukan abstrak, Allah itu bukan teori. Semua bisa ngerti. Ini penting, Kristen itu harus sampai ke sana. Nah, caranya Allah gimana gitu. Makanya di Kristen itu ada istilah bagus, kita sering dengar kok. Kekristenan itu kalau agama ya bedanya. Agama itu manusia mencari Tuhan. Ini mudah-mudahan. Tapi kalau Kristen ini Allah mencari manusia. Allah menyatakan diri, ini istilah-istilah menyatakan, menyatakan melalui seseorang. Nanti kan kok bisa lah, itu penjelasannya enggak nutut sekarang. Yang telah ditentukannya. Ya, yang ditentukannya, ditahbiskannya. Lebih tepatnya artinya ditahbiskannya, preordain. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti. Dan ini nanti ada buktinya. Bahwa orang ini, seseorang, satu pribadi ini, ditentukan Allah untuk menjadi jembatan. Jalan, sirotol mustaqim. Untuk orang bisa sampai kepada Allah. Allah bisa dikenal manusia. Lah itu loh nanti saya di situ. Ini belum khotbah, ini bayangkan, ini masih introduksi bayangannya apa saudara? Ya, tapi saya tahu waktu lah. Dengan bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, nanti disinilah Kristus itu dibentangkan. Ya, nah minggu depan. Makanya kenapa kita akan belajar, kenapa Allah kok, kenapa Kristus kok perlu datang ke dunia? Kenapa Allah perlu memberitakan dirinya, mengenalkan dirinya, menyatakan dirinya melalui Kristus? Nah ini kita kan asal ngelek aja, pokoknya Yesus datang percaya, tapi ngerti enggak gitu loh. Kenapa? Nah ini kan kita makanya saya ngomong kita ini menata ulang sebenarnya. Basic kekristenan kita. Supaya Anda ini mantep jadi orang Kristen. Amin saudaraku? Amin? Iki ngerti enggak tak ajar Mbak Dina kok ngini-ngini sebenarnya. Kamu terharu nangis atau? Ya, oke, saya akan tutup dengan ini. Harus disimpulkan ini. Saudara, Allah adalah pribadi. Suatu pribadi. Pribadi itu apa maksudnya? Suatu kenyataan yang ada, yang memiliki pikiran, kesadaran diri, perasaan. Ya, kira-kira gitu ya. Dan walaupun tidak bisa dilihat karena roh, tapi ada pribadinya. Kira-kira gitu. Dan Allah ini, satu pribadi yang mengawali dan mengakhiri semua. Harus ngerti ini. Ya. Dan kita sebagai anak-anaknya, orang-orang yang percaya kepadanya, ketika kita mengetahui hal ini, ya, kita harus lebih sungguh-sungguh dalam hidup kita untuk lebih lagi menata hidup kita. Saya akan tutup dengan ayat Yesaya 41 ayat 4. Inilah kenapa kita percaya kepada Yesus. Seorang tokoh muslim sudah meninggal, Ahmad Deedat, terus diteruskan muridnya Zakir Naik. Dia memberikan pertanyaan yang menggelitik untuk dijawab orang Kristen. Dia menantang, saya kalau akan pindah Kristen, Zakir Naik, itu ribuan followernya itu, seluruh dunia. Ya, tapi sekarang lagi jadi buron ya, gara-gara dia salah buat statement, terlalu radikal. Jadi buron di India, Pakistan dikejar, karena dianggap mengadu domba. Ya. Tapi salah satu statement dia itu dipakai, ditiru-tiru oleh saudara muslim pengikutnya yang belajar dari dia. Ya. Dia ini hebat, saudara, pinter Alkitab. Dia ngomong gini, saya masih buka ayat, dia tanpa, hafal. Tapi saya yakin mungkin dihafalkan itu aja ya, saya yakin enggak. Kita belajar Alkitab udah tahun-tahun ngapalkan ayat-ayat tertentu saja. Tapi kelihatan jelas, orang dari seberang ulamanya bukan kagum juga kita, hebat. Dia sempat membuat perkataan begini, saya akan jadi Kristen. Kalau orang Kristen bisa menunjukkan satu ayat saja yang mengatakan bahwa Yesus
berkata, aku Allah, sembahlah aku. Wah, orang Kristen goblok kabeh cari jawaban. Karena mau pindah kalau ada satu ayat, aku Allah, sembahlah aku. Ternyata tidak ada satu ayat pun yang menunjukkan Yesus ngomong, aku Allah, sembahlah aku. Dan saya nyoba searching perjanjian lama, aku Allah sembah, yo gak ono juga. Ini kan masalah, saudara. Masalahnya gini loh, kalau ukuran iman kita harus dipaksa dengan satu kalimat itu, celaka kan. Kenapa? Di Alkitab siapa yang pernah ngomong sembahlah aku? Siapa pernah ngomong? Iblis. Makanya orang Kristen ketawa saja, ini pernah baca enggak? Kalau kamu menyembah aku, Yesus, siapa? Iblis kan mencobai Yesus. Tak berikan, ini kan kacau ini. Makanya kita enggak bisa mendasarkan, iman kita seperti itu. Kita enggak menyembah Yesus karena Yesus dengan arogan berkata, aku Allah, sembahlah aku. Enggak seperti itu. Bahkan Yesus kalau ngomong dirinya anak Allah aja, saudara sebut, aku anak Allah, enggak pernah ada. Jangan kan nyebut Allah, aku anak Allah aja enggak pernah. Dia kan anak Allah. Nanti ada penjelasan lagi. Itu aja enggak pernah. Dia ngomong anak manusia, dia nyebut seperti orang lain, tapi dia nyebut dirinya. Jadi dengan cara tidak langsung, itu lain kali. Nah salah satunya kita kenapa percaya Yesus itu Allah. Nah sedikit saudaraku, Yesus Tuhan dan Allah kami, Yesus Tuhan itu sebagai penguasa. Nanti Allah itu sebagai firman yang keluar dari Allah. Nanti lebih lanjut kita akan belajar. Yesus memiliki dua kodrat, sebagai Allah dan sebagai manusia. Dari mana kita tahu bahwa Yesus pernah mendeklarasikan aku Allah dengan caranya sendiri. Coba baca ini. Yesaya 41 ayat 4. 1, 2, 3. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu, karya-karya Allah yang besar itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Padahal dia ini yang dimaksud Tuhan. Aku, Tuhan, Yehova, ya huruf besar semua, Yahweh, yang terdahulu. Ya. Dan bagi mereka yang terkemudian, ini kalau bacanya potongnya enggak pas ya kan. Dia yang dari dahulu memanggil bangkit apa? Keturunan-keturunan, ini yang dulu ya, dari dulu. Aku Tuhan yang terdahulu. Dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Lompat ke ayat pasal 44 ayat 6, cepat. Ini lebih jelas. 44 ayat 6, Yesaya tetap. 44 ayat 6, kita baca sama-sama Yesaya 44 ayat 6, 1, 2, 3. Beginilah firman Yahweh, Raja dan penebus Israel, Yahweh semesta alam. Akulah 1, 2, 3 yang terdahulu. Dan akulah yang terkemudian. Siapa pernah ngomong gini, saudaraku? Tidak ada Allah selain daripadaku. Coba lihat Wahyu 1 ayat 8. Sayang kok si siapa? Zakir Naik enggak tanya kepada saya ya. Tapi baru hamba Tuhan ngerti. Karena gini, Yesus itu waktu ngomong enggak hanya di dunia. Waktu bangkit, dia tuh menemui 40 hari menampakkan diri. Bahkan setelah naik ke surga dia pernah menampakkan diri pada Paulus. Bahkan ini dia menampakkan diri pada Rasul Yohanes. Apa yang Yesus katakan? Ini baru di sini. Nanti ayat-ayat yang lain ada, saya mau tunjukkan. Yesus yang ngomong ini. 1, 2, 3. Akulah Alfa dan Omega. Artinya apa? Yang ada, lah ini terjemahnya kurang lengkap ini. Yang awal dan yang akhir, yang ada, sudah ada, dan yang akan datang. Lebih lengkapnya di sini. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Dia ngomong firman, ini Tuhan Allah berfirman. Dia ngomong padahal. Yang sudah ada, yang ada, sudah ada, dan yang akan datang. Di dalam bahasa Yunaninya, saya buka dulu. Ini di Indonesia terjemahnya kurang lengkap, bukan salah, kurang lengkap. Ya, kita akan melihat, ya di bahasa Yunaninya itu ego, hemi itu alfa, ke itu omega, arke ke telos, arke yang awal, ke telos dan akhir. Ya saudaraku ya. Kalau lebih jelasnya di sini, yang bahasa Indonesia yang lebih lengkap di sini. Ayat Wahyu 13 terakhir ya, setelah ini kita berdoa. Wahyu 22 ayat
13. Setelah ini kita akan berdoa. Tim musik siap? Wahyu 22:13. Baca sama-sama. Wahyu, saya lihat interlinear aja. 22 ayat 13. 1, 2, 3. Aku, sampai ego. Aku saya baca Yunani. Aku, ego. Adalah Alfa dan Omega. To Alfa and to Omega. Yang pertama, ho protos. Ya, yang pertama, keho ex katos, yang terkemudian, yang pertama dan yang terkemudian. Ini Yesus yang ngomong. Yang awal, hi arke ke to telos, arke telos. Yang awal dan yang akhir, Yesus. Jadi semua itu Yesus. Allah di dalam Yesus itu. Makanya orang secara sederhana kalau mau mengenal Allah, siapa Allah yang berseru kepada nama Allah, orang tidak bisa mencari Tuhan. Harap-harap cemas, tidak akan ketemu. Makanya Yesus datang. Aku datang dari Allah. Aku datang memanifestasikan Allah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Apa lebih keras sedikit? Tidak ada seorang pun, sambil kita mau berdoa, dapat datang kepada Bapa, kepada Allah. Yang mencipta, menguasai, memiliki, yang mengatur segala hidup, memberikan kehidupan. Tanpa melalui aku, kata Yesus. Akulah, tadi Yehova ngomong, yang awal, yang akhir. Bagi keturunan yang dahulu, aku yang terdahulu. Bagi yang akan datang, jadi yang terkemudian juga bagi mereka. Akulah awal dan akhir. Yesus datang. Supaya manusia datang kepada Allah melalui Dia. Melalui Kristus. Ketika orang mengenal Kristus, makanya Yesus berkata, kalau kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa. Makanya nanti setelah pelajaran-pelajaran selanjutnya, kita akan sampai kepada belajar mengenal Kristus. Kristologi. Ketika Anda belajar tentang Kristus, Anda belajar mengenal Dia, dan Anda memiliki persekutuan dengan Dia, itulah Allah yang jauh jadi dekat. Bahkan Allah yang dekat di sekitar kita masing-masing, tapi kita tidak bisa jamah, jadi lebih nyata. Kita memiliki persekutuan dengan Dia di dalam Kristus. Makanya saya berharap setelah ini Anda mulai rajin belajar, mendalami iman Anda di dalam Kristus Yesus. Anda lebih lagi mengenal. Anda tidak hanya tahu namanya saja, tapi Anda tahu, Anda kenal, Anda handle, Anda memiliki persekutuan dengan Dia. Anda merasakan Dia nyata dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita berdoa. Yesus, Allah dan awal dan akhir. Allah yang menciptakan segala sesuatu, yaitu firman Allah, Yesus Kristus. Dan Dia nanti akan mengakhiri semua. Semua orang akan bertanggung jawab. Akan diadili. Dia adalah hakim akhir zaman. Semua orang akan diperhadapkan. Semua orang diberi kesempatan untuk mengenal Yesus. Semua orang diberi kesempatan untuk mencari Dia. Walaupun mudah-mudahan, tapi Allah memberitakan seseorang, mengutus seseorang Yesus Kristus, supaya manusia dapat menemukan Dia, mengenal Allah melalui Yesus. Karena itu kita bersyukur bahwa Yesus sudah datang kepada kita. Yesus datang membawa kita sampai kepada Bapa, sampai kepada Allah, dan memiliki persekutuan dengan Dia. Terima kasih Bapak, ucap syukur saudara. Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh mengenal-Mu. Kau boleh datang dalam hidup kami, menjamah kami.
Karena kami tidak mungkin menjamah Engkau. Kami tidak mungkin touch, kami tidak mungkin sampai kepada Engkau. Kalau bukan Engkau yang datang kepada kami dan membawa kami. Engkau datang dalam hidup kami untuk membawa kami. Oh, makasih Tuhan. Sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kau Allahku, Kau Tuhanku, Kau Rajaku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus Rajaku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh, Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Pelan-pelan bangkit berdiri saudaraku. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya, yang ku sanjung, haleluya. Yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku. Sekali lagi, yang ku sembah, haleluya. Yang ku sembah, oh hanya, karena melalui Yesuslah kita bisa sampai kepada Allah. Yang tidak dikenal selama ini menjadi kita kenal. Yang dulu jauh menjadi dekat. Yang ku sanjung, dan kita memiliki persekutuan dengan Dia. Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, katakan, Kau Allahku. Dia Allah yang menyatakan diri sebagai manusia. Engkau tuh jadi seseorang untuk membawa manusia sampai kepada Allah. Membawa manusia sampai kepada Bapa di sorga, yang turun ke dunia. Oh, Yesus, ku sembah Kau. Curahkan Roh Kudus-Mu. Amin. Aku menyembah, masuk hadirat. Sama-sama, Yesus, Kau Allahku, haleluya. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Kau Tuhanku. Engkau Tuhan, Kau Rajaku. Engkau Raja yang turun ke dunia, yang turun ke dunia. Oh, Yesus, ku sembah Kau. Kan Roh Kudus, aku menyembah,
Roh Kudus ganti firman-Nya. Yesus adalah firman Allah yang turun ke dunia. Saya lupa pernah suruh ganti ya. Kalau cuman raja, ya raja itu luar biasa, tapi saya ingin kita lebih mendalam mengenal Tuhan. Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan, Yesus itu firman, firman Allah yang turun ke dunia. Mengapa manusia bisa mengenal Allah, atau Allah memberitakan dirinya kepada manusia supaya manusia bisa menjamah dia sampai kepada dia melalui seseorang? Karena ternyata seseorang ini, Kristus ini adalah firman-Nya. Dari mana manusia mengenal Allah? Dari firman-Nya. Dan firman yang diwujudkan menjadi manusia. Bagi keturunan-keturunan yang dahulu, akulah dia, kata Tuhan. Aku berfirman kepada para nabi. Tapi bagi yang terkemudian, aku juga tetap dia. Aku yang terkemudian, aku tetap berbicara. Bahkan firmanku, firman-Nya menjadi manusia, datang secara langsung. Saudaraku, inilah kenapa minggu depan saya akan perjelas. Karena waktu. Mengapa seseorang yang dimaksud ini dapat membawa manusia kepada Allah? Yang tadi tidak mungkin. Arah. Suatu yang enggak mungkin. Manusia bisa mencari Tuhan walaupun dia dekat di setiap kita masing-masing. Karena Allah itu roh. Tapi melalui firman-Nya, melalui seseorang ini yang ternyata nanti kita akan belajar, adalah firman-Nya, logos-Nya, yang diutusnya ke dunia menjadi manusia. Udah diganti ya. Mari sambil pujikan pujian ini, semakin mantap kita percaya pada Yesus, semakin mantap kita bersekutu dengan Yesus, yaitu firman Allah itu dalam hidup kita. Oh haleluya, kita nyanyi refnya saja. Oh Yesus kau Allahku, haleluya. Yesus kau Allah. Ayo deklarasikan iman Kristenan kita. Deklarasikan iman Anda. Siapa yang berseru kepada nama Tuhan, diselamatkan. Yesus, Engkau firman-Nya yang turun ke dunia. Amin. Oh, serukan namanya. Yesus, yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yahweh menyatakan dirinya melalui Yeshua HaMashiach. Oh, Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, kita sampai kepada Yahweh. Hadiratmu, sama-sama kita deklarasikan, haleluya. Yesus, kau Allahku, kau Allahku. Oh Yesus, kau Tuhanku, kau penguasa dalam hidupku, kau firman-Nya. Yesus, Engkau firman-Nya yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah, curahkan melalui rohnya, nafas hidupnya. Kau diberi kehidupan, diberi kekuatan. Hidupnya Allah, nafasnya Allah. Kau dekat dengan Allah melalui Yesus Kristus. Hadiratmu. Saudara jemaat saja katakan, Yesus, kau firman Allah yang turun ke dunia. Engkau firman Allah yang turun ke dunia. Oh, saya berdoa
jemaat di tempat ini. Semakin kokoh imanmu. Semakin teguh, semakin kuat. Dasar kekristenanmu, dasar panggilanmu, dasar imanmu, dasar pengharapanmu di dalam Kristus Yesus tidak goyah. Masuk hadirat. Sekali lagi sambil angkat tangan kita sama-sama. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Kau Tuhanku. Yesus, Kau firman Allah. Yesus, Kau firman Allah yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh-Ku. Mari yang rindu bersekutu dengan Yesus, ini sembah Dia. Aku puja, sembah Dia, dan kau akan sampai kepada Bapa, sampai kepada Allah. Ratu, kini aku menyembah, kini aku menyembah, masuk hadirat. Sekali lagi, kini aku sembah, masuk hadirat-Mu. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, kami menyembah Bapa di sorga, Allah Bapa di sorga, pencipta segalanya, penguasa segalanya, pengatur segalanya, pemberi kehidupan, sumber segalanya. Oh, Allah yang transenden, Allah yang tidak mungkin terjangkau oleh kami. Oh, tetapi melalui Yesus Kristus, melalui firman-Mu yang jadi manusia, oh, kami boleh sampai kepadamu, kami boleh mengenal-Mu, kami boleh bersekutu dengan-Mu, kami boleh touch, handle, merasakan, feel Bapa di sorga. Oh, ya nalamasik, pulang dari sini, saudaraku, rajin, terus tetap tekun, baca Alkitab, renungkan firman-Ku siang malam, kata firman. Bertindaklah hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya, maka perjalananmu akan berhasil, kau akan beruntung. Jadikan firman Allah ini, jadikan firman-Nya yang kau kenal melalui Yesus Kristus. Jadikan pedoman hidup, pegangan hidupmu, persekutuan dalam hidupmu. Renungkan terus. Siang malam, renungkan. Itulah bersekutu dengan Tuhan di dalam Kristus. Renungkan Kristus, pikirkan Kristus, pikirkan kasih-Nya, pikirkan karyanya, pikirkan bagaimana Dia berkorban bagi kita. Renungkan, ingat kebaikan-Nya. Ingat apa Dia sudah lakukan bagi kita. Terus bergaul dengan Kristus dalam hidupmu. Dan kau akan semakin lama, semakin dibawa, semakin dekat, intim dengan Bapa di sorga. Itulah anugerah yang terbesar buat hidup kita, orang percaya. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti sampai di sini dalam beritakan firman, melayani, terbatas. Tapi Roh-Mu tidak terbatas. Dan firman-Mu sudah Kau tuliskan melalui kuasa Roh Kudus dalam setiap hati anak-anak-Mu. Firman-Mu diberitakan, Kristus diberitakan. Dan hamba berdoa supaya jatuh di tanah hati yang baik.
jatuh di tanah yang subur, supaya akan bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Mereka berbuah, anak-anakmu berbuah dalam hidup mereka. Terima kasih, saudara-saudaraku yang terkasih, pulang dari tempat ini, pulanglah dengan membawa sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat yang melimpah, anugerah yang besar yang tak terkira dari Bapamu di sorga yang kau terima melalui Yesus Kristus yang dinyatakan pada hidupmu semua, dan melalui rohnya yang dihembuskan, yang memberikan kehidupan, memberikan kekuatan buat hidupmu, akan menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam satu nama yang olehnya kita diselamatkan dan kita berseru kepadanya, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Yesus berkati kita semua.